Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin dengan akhir NIM 123. Saya di sini ingin menjelaskan apa itu perilaku organisasi. Nah, kami di sini mau bahas perilaku organisasi, perilaku individu, perilaku kelompok, strategi, struktur dan sistem organisasi, serta bagaimana cara organisasi yang efektif. Yang pertama, apa sih definisi perilaku organisasi itu? Nah, sebelum kita membahas definisi perilaku organisasi, apa yang terlintas dalam pikiran kita tentang perilaku organisasi? Coba kita bayangkan, di dalam sebuah organisasi, siapa teman yang dapat diajak bertukar pikiran, atau mungkin siapa yang paling sulit diajak bicara? Siapa pimpinan yang paling mengayomi, atau mungkin siapa pimpinan yang paling menakutkan? Nah, mengapa emosi kita cepat sekali terpancing atau malah tidak peduli sama sekali? Nah, maka jawabannya adalah kita sedang berinteraksi dengan perilaku-perilaku yang ada dalam organisasi, termasuk diri kita sendiri. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku artinya tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Sedangkan organisasi artinya kesatuan, susunan, dan sebagainya, yang terdiri atas bagian-bagian, orang, dan sebagainya dalam perkumpulan dan sebagainya untuk terjun tertentu atau kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, perilaku organisasi menurut pendapat beberapa ahli didefinisikan yang pertama, yaitu perilaku organisasi menggunakan komunikasi individu dengan dirinya, individu dengan individu lain, dan individu dengan organisasi, serta individu dengan lingkungan. Yang kedua, perilaku organisasi membahas tentang bagaimana seseorang menunjukkan perilaku di dalam sebuah organisasi atau perusahaan atau kantor. Nah, yang ketiga, perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki dampak yang dimiliki individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi, dengan tujuan menerapkan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Perilaku organisasi mempelajari 3 faktor penentu perilaku dalam organisasi, yaitu individu, kelompok, dan struktur. Perilaku organisasi mengkaji orang dalam suatu organisasi, sehingga cara perilaku mereka akan mempengaruhi kinerja organisasi. Perilaku organisasi memusatkan perhatian secara khusus pada situasi terkait ketenaga kerjaan dalam konteks kepuasan kerja, absensi, pergantian karyawan, produktivitas, kinerja karyawan, dan manajemen. Yang keempat, yaitu perilaku organisasi sebagai bentuk dari pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana seseorang bertindak dalam sebuah organisasi. Yang kelima, perilaku organisasi merupakan studi mengenai perilaku manusia dalam situasi organisasi, mengenai titik temu antara perilaku manusia dan organisasi, serta mengenai organisasi itu sendiri. Yang keenam, perilaku organisasional adalah bidang studi yang ditujukan untuk memahami, menjelaskan, dan pada akhirnya meningkatkan sikap dan perilaku individu dan kelompok dalam organisasi tersebut. Yang ketujuh, perilaku organisasi merupakan sebuah studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah kelompok tertentu. Perilaku organisasi dapat didefinisikan sebagai kajian
ilmu yang membahas tentang individu-individu untuk mendapatkan informasi mengenai kebiasaan, tingkah laku, cara kerja, dan bagaimana dinamika dampak keterlibatan individu di dalam suatu organisasi. Yang ke-8, perilaku organisasi merupakan bidang khusus yang memiliki topik mengenai ilmu pengetahuan umum yang terdiri atas faktor penentu perilaku dalam organisasi yang meliputi individu, kelompok, struktur, serta penerapannya agar mencapai keefektifan organisasi. Yang ke-9 yaitu perilaku organisasi dapat didefinisikan sebagai pemahaman, prediksi, dan manajemen perilaku manusia dalam organisasi. Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki reaksi yang dimiliki individu, kelompok, serta struktur dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan keefektivitas organisasi. Nah, ruang lingkup ilmu perilaku organisasi ini sudah yang saya jelaskan dari awal tadi, dapat dilihat dari perilaku individu, perilaku kelompok, serta struktur dan sistem di dalam organisasi. Nah, kita sekarang membahas perilaku individu. Kata individu ini berasal dari bahasa Latin, yaitu individuum yang artinya tak terbagi. Nah, individu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya orang, seorang, pribadi, orang. Nah, terus individu menurut konsep sosiologi berarti manusia yang hidup atau berdiri sendiri sebagai makhluk ciptaan. Nah, perilaku individu menurut Toha merupakan fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Terus, Tanasal dan Gojo menyatakan bahwa perilaku individu menunjukkan sikap atau tingkah laku seseorang di dalam sebuah organisasi sebagai ungkapan dari kepribadian, persepsi, dan sikap jiwa yang berpengaruh terhadap kinerja individu atau organisasi. Perilaku tersebut juga membawa tatanan dalam sebuah organisasi, yaitu berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman pada masa lalu. Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk hubungan atau interaksi antara karakteristik individu dan karakteristik organisasi. Perilaku individu menunjukkan karakteristik yang beragam dan berbeda-beda antara satu individu dengan individu yang lain. Perilaku individu merujuk pada sebuah perilaku yang ditunjukkan atau diekspresikan oleh seseorang mengenai bagaimana cara ia bertindak dalam suatu kegiatan atau kondisi dengan menggunakan keterampilan serta kemampuan otaknya. Nah, perilaku individu dapat terlihat dari bagaimana seseorang karyawan berbicara dengan atasan dan rekan kerja, mendengarkan pendapat orang lain, menyusun laporan, dan lain sebagainya. Terus di sini perilaku kelompok. Perilaku kelompok adalah aktivitas yang dilakukan oleh seorang individu dengan yang lainnya untuk mendapatkan aspirasi dari anggota, berinteraksi dari setiap individu, dan bergabung untuk mencapai tujuan organisasi. Perilaku kelompok menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh individu dengan individu lain yang berada di dalam sebuah organisasi guna mencapai sasaran yang diinginkan. Dalam perilaku kelompok, beberapa aspek akan sangat terlihat seperti peran kelompok kerja dan tim kerja. Komunikasi yang efektif dalam kelompok berpengaruh kepemimpinan dan kekuasaan. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan konflik dalam kelompok, cara bernegosiasi yang baik agar dapat mengambil keputusan yang efektif dalam kelompok, serta menerapkan manajemen stres agar di perusahaan tidak stres. Nah, selanjutnya struktur dan sistem organisasi. Dalam struktur dan sistem organisasi, budaya organisasi dan perilaku sangat penting untuk di kantor. Akan tampak sehingga dapat dinilai kinerja dalam organisasi tersebut. Budaya sebagai seluruh hasil pemikiran dan karya manusia yang bukan berasal dari naluri, namun hanya bisa disampaikan melalui proses pembelajaran. Inti dari arti penting budaya dapat dilihat melalui aktivitas dalam sebuah organisasi seperti memberikan perintah serta larangan,
yang menggambarkan sesuatu yang dilakukan karyawan. Yang dilakukan ataupun yang tidak dilakukan yang berkaitan dengan perilaku karyawan. Budaya mengandung apa yang boleh dilakukan oleh karyawan dan apa yang dilarang oleh karyawan sebagai pedoman yang dipakai untuk menjalankan aktivitas organisasi. Secara skematis, ruang lingkup kajian struktur dan sistem organisasi adalah dapat dilihat pada gambar ini ya. Jadi struktur dan sistem organisasi sangat berpengaruh dengan budaya daerah, terus perilaku warga daerah, organisasi, terus nanti bisa dinilai dari penilaian kerja. Mungkin itu saja ya yang bisa kami sampaikan dulu untuk materi perilaku organisasi. Mungkin jika ada pertanyaan boleh di komen di bawah, dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.